Seperti biasa, kabar malam Breaking News Sobang Pandeglang. Menemani Anda dengan kabar seputar Sobang, berita-berita aktual dan terpercaya, inilah kabar malam, selengkapnya. Kelembagaan DKPP berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat Pasal 1 Ayat 7. Selanjutnya, Pasal 1 Ayat 24 menyebutkan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Penjelasan tentang DKPP diatur terinci pada Bab 3, Pasal 155 Pasal 166. Tugas DKPP disebutkan pada Pasal 156 Ayat 1, yakni menerima aduan dan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dan melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Selanjutnya, DKPP memiliki kewenangan antara lain memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Memanggil pelapor, saksi, dan atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain. Memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik dan memutus pelanggaran kode etik Pasal 159 Ayat 2. Kewajiban DKPP diuraikan pada Pasal 159 Ayat 3, yaitu menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan transparansi. Menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi penyelenggara pemilu. Bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi, dan menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Subjek penanganan perkara DKPP, subjektum litis, terdiri atas pengadu dan teradu. Tentang pengadu disebutkan pada Pasal 458 Ayat 1, yaitu peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan atau pemilih yang dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP. Sedangkan teradu terdiri dari atas 3 unsur, yaitu unsur KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kap Kota, anggota KIP Aceh, ANGPTA KIP Kap Kota, anggota Panitia Pemilihan Kecamatan PPK, anggota Panitia Pemungutan Suara PPS, anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara KPPS, dan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri KPPSLN. Unsur Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kap Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa Kelurahan, dan pengawas TPS, dan anggota Panwaslu Luar Negeri. Jajaran Sekretariat Penyelenggara Pemilu. Meskipun teradu adalah semua jajaran penyelenggara pemilu dari pusat sampai tingkat paling rendah, pola penanganan dugaan adanya pelanggaran kode etik dilakukan secara berjenjang. Berdasarkan Pasal 155 Ayat 2, DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten Kota, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota. Untuk perkara dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Panwaslu LN diselesaikan oleh DKPP. Penjelasan tentang tim pemeriksa daerah yang selanjutnya disebut TPD, diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 164 Ayat 1, 2, 3, dan 4, yaitu DKPP dapat membentuk tim pemeriksa daerah untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di daerah. Tim pemeriksa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, mempunyai kewenangan memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi,
dan Bawaslu Kabupaten Kota. Tim pemeriksa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, mempunyai kewenangan memeriksa dan dapat memutus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, KPPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa Kelurahan, dan pengawas TPS. Tim pemeriksa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2, unsur keanggotaannya terdiri dari unsur DKPP, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, dan unsur masyarakat sesuai kebutuhan. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat, final and binding. Pada tahun 2013, sifat putusan yang diatur sejak DKPP masih menggunakan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu pernah di judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh kelompok masyarakat sipil. Hasilnya, melalui putusan MK Nomor 31 PUSI 2013, MK memutuskan bahwa sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP. Pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, sifat putusan DKPP yang final dan mengikat, juga tidak berubah pasal 458 ayat 10. Adapun proses pengambilan keputusan, diatur dalam pasal 458 ayat 10, 11 dan 12 yaitu DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti lainnya. Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 11 dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap untuk penyelenggara pemilu. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 10 bersifat final dan mengikat. Penyelenggara pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP.